Pada jenis roti tawar dan roti manis, salah satu karakteristik yang disukai oleh banyak orang itu adalah bersifat lembut dan juga tidak kering atau lembab. Nah, metode Tangzong dan juga Yudane diklaim bisa memberikan karakteristik tersebut. Pertanyaannya adalah, apa sih sebenarnya perbedaan antara keduanya? Karena kan sekilas itu tampak sama dalam proses pembuatannya, yaitu dengan cara membuat adonan terigu dan air dalam jumlah yang sedikit, kemudian dipanaskan. Sebelum kita bahas satu persatu, kita sedikit bahas dulu tentang kandungan terigu dan hubungannya dengan air. Secara garis besar, di dalam terigu ada kandungan yang namanya gluten yang sifatnya itu kenyal seperti karet dan membuat adonan elastis. Yang kedua, ada unsur pati yang sifatnya itu melembutkan. Yuk sekarang kita coba lihat bagaimana sih bentuk atau wujud daripada pati dan gluten itu. Pertama, kita campurkan terigu dengan air, kita aduk, dan kita resting atau beri waktu atau dikenal dengan istilah autolisis. Autolisis akan memberikan kesempatan pada terigu untuk membentuk gluten. Semakin lama jeda waktu yang kita berikan, itu akan semakin baik gluten yang terbentuk. Kemudian kita cuci. Di saat dicuci seperti ini, patinya akan ikut bersama air dan akan mengendap di dasar panci. Sedangkan glutennya nanti akan terpisah di saringan. Nah, inilah glutennya. Sedangkan di sini di panci ini ada yang namanya pati, tapi harus didiamkan dulu supaya patinya itu mengendap ke bawah dan nanti kita buang airnya. Ini adalah unsur pati dari terigu, tapi tetap ya masih ada kandungan airnya. Sekarang kita akan lihat bagaimana saat kita panaskan. Di suhu tertentu yang panas, pati akan menyerap kandungan air. Inilah yang digunakan pada prinsip Tangzong dan juga Yudane, yaitu mengikat unsur air di dalam pati supaya roti yang dihasilkan itu bisa lebih lembab lagi. Hal seperti inilah yang disebut dengan istilah gelatinisasi pati, di mana patinya itu berubah menjadi gel karena menyerap cairan. Dari eksperimen sederhana tadi, bisa kita ambil kesimpulan bahwa untuk membentuk gluten itu diperlukan jeda waktu atau resting time. Sedangkan untuk membentuk gel atau pati yang mengikat air diperlukan suhu yang panas. Kalau saya simpulkan dari eksperimen ini, berarti untuk metode Tangzong lebih cenderung ke tujuannya itu untuk memberikan pengairan yang banyak pada adonan, tapi melalui gelatinisasi pati. Untuk resep Tangzong itu, airnya adalah 5 kali dari terigunya. Jadi kalau kita mau buat Tangzong dari terigu 25 gram, maka airnya itu 125 gram atau mili. Untuk manfaat dari penggunaan Tangzong pada resep roti, bisa teman-teman buka di link berikut. Sekarang kita lihat pada metode Yudane, ini terlihat dari perbedaan jumlah airnya. Pada Yudane, airnya ini mulai dari 8% sampai 100%. Kalau teman-teman membuat Yudane dari 100 gram terigu, airnya bisa mulai di 80 gram atau mililiter sampai 100 gram. Dan juga
proses pembuatannya itu tidak dimasak, melainkan hanya disiram dengan air yang mendidih, dan itu harus mendidih ya, seperti teman-teman mungkin ada yang sudah lihat di channelnya Mbak Diana Cahya. Jadi kalau pada metode Udane ini selain ingin mendapatkan gelatinisasi pati dari penyiraman air panas tadi, juga ingin mendapatkan gluten yang maksimal dengan memberi resting time. Baik, sekarang kita langsung aja praktek pembuatan roti dengan metode Udane. Kali ini saya membuat Udane untuk 2 porsi, yaitu 100 gram terigu ditambah 100 gram air mendidih. Kita aduk, gunakan 2 sendok seperti ini, jangan pakai tangan langsung karena panas. Setelah semuanya terhidrasi atau terairi, seperti ini penampakannya. Kemudian kita tutup supaya nggak kering ya. Saya tutup pakai plastik, dikasih minyak dulu supaya nanti nggak lengket. Setelah 4 jam di suhu ruang, ini seperti teman-teman lihat sudah ada pembentukan gluten. Tapi ini tetap masih bisa robek gitu karena mungkin tadi kan airnya banyak dan juga pakai air panas. Jadi si patinya itu mengembang. Selanjutnya saya simpan lagi ke dalam kulkas, saya tambah 4 jam. Sebetulnya maunya semalaman, tapi ini saya berniat membuat videonya di hari yang sama. Di sini sudah ada tepung terigu yang sudah saya beri ragi, kemudian gula dan juga garam. Kemudian di sini ada susu atau UHT yang dingin 140 ml. Margarin, dan ini Udanenya yang sudah berusia 8 jam. 4 jam tadi di suhu ruang, 4 jamnya lagi saya masukkan ke dalam kulkas. Yang ini saya buat untuk 2 loyang, jadi akan saya bagi 2 ya. Nah, ini udah dibagi 2 Udanenya. Kita lihat teksturnya. Tangannya olesi dengan minyak sayur atau air supaya nggak lengket. Wow, ternyata memang 8 jam itu teksturnya itu jauh lebih bagus dibanding yang 4 jam. Lebih elastis ya teman-teman. Adonan Udane inilah yang diklaim akan membuat roti kita itu akan lebih halus seratnya. Dan juga akan memiliki kelembaban yang lebih baik lagi. Supaya rotinya itu nggak kering. Pertama kita aduk dulu bahan keringnya. Selanjutnya Udanenya kita buat small portion, jadi supaya lebih mudah terdistribusinya mungkin ya, dibuat kecil-kecil dan disebarkan. Nah, untuk pengairan seperti biasa, tips dari saya jangan tuangkan dulu sesuai resep yang kita ikuti, karena siapa tahu terigu kita sudah lebih lembab sehingga airnya tidak perlu sebanyak yang diresepkan. Karena adonannya dirasa agak kering, saya tambahkan lagi. Tetap ya, prinsipnya nggak langsung semua. Saya sisakan dulu sedikit. Karena yang sedikit itu juga kalau ternyata kebanyakan akan berpengaruh adonannya jadi lengket dan lebih sulit kalisnya. Teman-teman, kalau mixernya itu kekuatannya besar, bagus, bisa dari awal ya pakai mixer. Tapi karena saya pakai hand mixer yang kekuatannya itu tidak terlalu besar, jadi saya di awal ini pakai tangan dulu. Baru kemudian ini lanjut oleh hand mixer.
Setelah kurang lebih 5 menit dan ini sudah setengah kalis, kita masukkan margarinnya. Oke, ini adonannya sudah cukup kalis dan juga elastis, tapi mungkin kelihatannya kurang mulus. Kalau teman-teman ngalamin kayak gini tuh jangan khawatir. Tinggal beri resting time atau difermentasi 30-1 jam tergantung suhu ruang masing-masing. Nanti adonannya akan membaik. Setelah 30 menit difermentasi, ya, bisa teman-teman lihat adonan ini teksturnya tuh lebih lembut dan teksturnya tuh lebih halus, juga lebih stretchy atau lebih bisa elastis. Dan yang saya rasakan dengan menggunakan Udani ini, adonannya itu terasa lebih kuat ya. Jadi ikatan glutennya itu terasa lebih kencang, enggak lembek. Nah,
teman-teman. Nah, teman-teman, ini udah 90 menit ya, udah segini udah cukup. Kecuali yang ini kok kurang tinggi, nggak apa-apa lah. Kemudian ini opsional aja, sini saya kasih air putih biasa ya. Ini untuk melembabkan permukaan adonan kita ini supaya bisa mengembangnya itu mudah, jadi nggak kering. Kalau kering itu dia susah melar, tapi kalau lembab otomatis dia akan melarnya lebih mudah kalau pas ngembang ya. Nah, untuk glaze mah apa aja bebas, banyak versinya ya. Ada yang susu cair, ada yang pakai kuning telur juga. Sekarang kita tutup lagi